Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabiyina nasta'in ummiddin umuriddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh dan pengurus pondok pesantren Seperti Muara Ibn Hida, dan tak lupa juga kepada Miss Jumatul Hasanah sebagai kepala madrasah MTS Al-Quran Muara Ibn Hida, dan juga kepada seluruh dewan guru MA MTS Al-Quran Muara Ibn Hida, dan kepada orang tua saya dan teman-teman saya yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Uli Masla. Saya akan mempresentasikan pelajaran IPA tentang pemanasan global. Di tab yang pertama tentang pengertian definition. Yang pertama yaitu peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap dan lebih dari berapa periode CO2 di atmosfer meningkatkan 20%. Dan lebih dari 100 tahun yang lalu, rata-rata suhu di permukaan bumi meningkat sekitar 0,6 derajat Celcius dan berkaitan erat dengan meningkatnya suhu global dan meningkatnya kadar CO2 di atmosfer. Dan yang kedua, ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca yang pertama yaitu proses pemanasan yang terjadi ketika gas-gas di atmosfer bumi itu menerangkap panas, dan juga radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, yaitu jadi bumi jadi panas dan dipancarkan ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang pantulan udara, dan makin tingginya polusi udara sebab efek rumah kaca berubah. Yang ketiga, tentang sebab-sebab pemanasan global. Yang pertama, ada emisi CO2 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Dan yang kedua, ya emisi metana dari hewan dan Pertamina dan dasar laut Arktik, ya. Dan yang ketiga, ada emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasolina sebagai bahan bakar alat transportasi. Keempat, dan ada deforestation yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Yang terakhir ada penggunaan chlorofluorocarbons dalam navigator. Coba yang kelima tentang dampak-dampak. Yang pertama, dampaknya temperatur bumi menjadi semakin tinggi. Yang kedua, lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Yang ketiga, mencairkan glasier yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Dan yang keempat, hilangnya terumbu karang. Ya, dan yang terakhir, yang pertama adalah menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batubara usaha-usaha. Yang kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar organik lainnya. Dan yang terakhir, mengurangi deforestasi. Oke, cukup sekian presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.